Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Red Husen, sebuah kisah yang berjudul Sang Abdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Rian yang baru saja pulang bersama Gofur melihat ada kecelakaan di depan rumah. Ia pun segera menghampirinya. Begitu melihat orang yang terlibat dalam kecelakaan, sontak saja Rian langsung terhenyak. "Tuan, istri Pak Rosid!" teriak Rian sambil berlari ke arah mobil yang masih ditumpangi oleh Gofur. "Istri Pak Rosid bersama anaknya mati, Tuan," ucap Rian dengan nafas terengah-engah. "Sudah, jangan mengurusi hal itu, tidak penting. Parkirkan dulu mobilnya ke dalam," ucap Gofur. Mendengar ucapan Gofur, seketika tangan Rian langsung gemetar. Tidak tahan ingin menghantam jongos atau mulut Gofur saat itu juga. Sambil menahan emosi, Rian pun kembali masuk ke dalam mobil dan langsung memarkirkannya di halaman rumah. Setelah memarkirkan mobil, Rian segera menemui Rosid yang masih berada di dalam kamar. Ia pun memberitahukan kepada Rosid bahwa anak dan istrinya mengalami kecelakaan. Rosid menatap Rian seakan tidak percaya dengan ucapan Rian. "Pak, ayo cepat!" teriak Rian melihat Rosid yang masih duduk di ranjangnya. Rosid buru-buru mengejar Rian yang sudah berada jauh darinya. Sesampainya di halaman rumah, Rosid melihat orang-orang sudah ramai berkerumun. Rosid pun berlari menghampiri kerumunan. Seketika tubuh Rosid langsung lemas begitu melihat anak dan istrinya tewas secara mengenaskan. Di tempat kejadian, Rosid hanya bisa menangis mendekap tubuh istri dan anaknya. Batin Rosid serasa terpukul. Ia tidak menyangka istrinya pergi secepat ini. "Sudah, Pak, ini semua sudah menjadi takdir yang maha kuasa," ucap Rian. Dengan berjalan terkopoh-kopoh, Rosid berusaha menggotong tubuh istrinya ke halaman rumah dan dibantu oleh beberapa orang yang ada di lokasi kejadian. Melihat Gofur duduk dengan santainya di teras rumah, Rosid sempat menaruh curiga terhadapnya mengenai kematian istri dan anaknya. Apakah ini semua karena ulah Gofur? Pikir Rosid saat itu. Setelah prosesi pemakaman selesai, Rosid hanya duduk termangu menatap anaknya yang belum sadarkan diri. Salah satu orang yang dapat menghiburnya adalah Rian. Setiap saat Rian selalu menemani Rosid agar tidak hanyut dalam lamunannya. 1 bulan setelah kematian Rahma dan Irfan, Rosid mengundurkan diri dari pekerjaannya. Semenjak ditinggal istri dan anaknya, rasanya ia sudah tidak sanggup lagi bekerja di tempat Gofur. Pagi itu juga Rosid berpamitan kepada Gofur. Meski sempat adu mulut, pada akhirnya Gofur memperbolehkan Rosid pulang. "Padahal sebentar lagi rumahmu siap ditempati," ucap Gofur. "Tidak usah, Tuan, terima kasih," ucap Rosid. Ketika Rosid berada di depan gerbang, Gofur kembali memanggil dan memberikan kunci mobil kepada Rosid. "Kamu boleh pakai mobil itu," ucap Gofur. Merasa ada yang janggal, Rosid pun menolak pemberian Gofur. Namun Gofur tetap memaksanya agar Rosid menerima mobil pemberian darinya. "Terimalah sebagai tanda terima kasih saya. Mobil ini bisa kamu gunakan untuk aktivitasmu sehari-hari," bujuk Gofur. "Lagi pula anakmu belum sepenuhnya sembuh. Kasihan jika harus diajak berjalan kaki," lanjutnya. Rosid melihat anaknya. Ia pun membayangkan jika ia pulang bersama anaknya dengan berjalan kaki, kemungkinan akan memakan waktu setengah hari. "Baik, mobil ini saya terima," ucap Rosid. Beberapa hari setelah Rosid mengundurkan diri, di malam itu Rian yang baru saja pulang
Ketika hendak menuju kamarnya, tiba-tiba pandangannya tertuju pada seseorang yang tengah berdiri di salah satu ruangan. "Mas, karyawan baru ya di sini?" tanya Rian setelah menghampiri orang tersebut. Orang itu hanya mengangguk, wajahnya terlihat begitu pucat. "Kalau Mas sakit sebaiknya istirahat, jangan keluyuran di ruangan ini," bisik Rian sambil melirik ke arah ruangan lain. Rian pun langsung masuk ke dalam kamar. Menjelang pertengahan malam, di saat Rian sudah terlelap, tiba-tiba saja tenggorokan Rian terasa haus. Ia pun segera bangun dan berniat hendak mengambil air. Belum sempat membuka pintu, dari balik jendela Rian melihat orang itu masih berdiri. Namun kali ini terlihat berbeda. Tubuhnya terlihat tinggi dari sebelumnya. Takut sekaligus penasaran, apakah yang dilihatnya itu orang yang berbeda. Sambil membuka pintu kamar, perlahan Rian berjalan menghampiri orang tersebut. "Mas, kenapa belum tidur? Ini sudah tengah malam loh," ucap Rian setelah berada di belakangnya. "Saya ditugaskan untuk berjaga," ucapnya. Rian terdiam sejenak. Sejak kapan Gofur menyuruh seseorang untuk berjaga di dalam rumahnya? Selama Rian bekerja, rasanya rumah Gofur aman-aman saja. "Mas tidak takut?" tanya Rian. Orang itu hanya menggelengkan kepala. Ekspresi wajahnya yang datar serta tatapan matanya yang tajam membuat Rian semakin merinding. Tidak mau berlama-lama berhadapan dengan orang yang tidak dikenalnya, Rian buru-buru berjalan ke arah dapur, mengambil air minum. Begitu Rian kembali ke kamarnya, dilihatnya orang itu masih saja berdiri. "Ngapain sih dia? Berjaga kok cuma berdiri saja?" gumam Rian. Keesokan paginya, di saat Gofur hendak menyuruh Rian mengantarnya ke suatu tempat, akan tetapi Rian sudah tidak ada di kamarnya. Semua ruangan sudah ia periksa. Ia sudah menanyakan kepada penghuni rumah, namun mereka semua tidak mengetahui keberadaan Rian. Bangsat, rupanya dia sudah berani pergi secara diam-diam. Sambil menahan emosi, Gofur hanya mondar-mandir di teras rumahnya. Tidak sabar menunggu kedatangan Rian. Hingga menjelang siang, Rian belum juga pulang. Hal itu membuat Gofur semakin emosi. Tidak henti-hentinya ia mengumpat. Tidak lama kemudian Rian pun datang. Tapi Rian tidak sendiri. Ia ditemani oleh seseorang. Di tangan Rian terlihat seperti memegang sesuatu. Setelah orang bersama Rian itu pergi, Gofur segera menghampirinya. "Bagus, sekarang sudah mulai berani ya pergi tanpa sepengetahuan saya. Siapa orang yang bersamamu tadi? Jangan-jangan kalian berdua sedang merencanakan sesuatu?" tanya Gofur penasaran. "Bukannya Tuan sendiri yang menyuruh dia untuk berjaga di rumah ini?" jawab Rian. "Tidak, saya tidak menyuruh siapapun. Bahkan saya tidak tahu siapa dia. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan," ucap Gofur. "Jujur saja, siapa orang yang bersamamu tadi?" tanya Gofur sekali lagi. Rian hanya terdiam, tidak berani memberitahukannya kepada Gofur. Meski Gofur terus memaksa Rian, mulut Rian tetap saja bisuk. "Baik, jika kamu tidak mau jawab, sekarang masuklah. Ada sesuatu untukmu," ucap Gofur. Perlahan Rian berjalan dan diikuti oleh Gofur. Setelah berada di dalam ruangan yang gelap, Gofur menunjukkan sesuatu seperti mayat seseorang, tapi keseluruhannya sudah dibungkus kain kafan. Kemudian Gofur menyuruh Rian membuka kain kafan tersebut. Dengan tangan gemetar, Rian mencoba membukanya. Begitu kain kafan dibuka, sontak saja Rian langsung terperajat ketika melihat mayat yang dibungkus kain kafan itu adalah orang yang bersamanya tadi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Jelas-jelas orang yang bersama Rian itu baru saja pergi, sementara Gofur sejak tadi bersama dirinya. Hal yang di luar nalar itu membuat Rian bertanya-tanya, sekaligus membuat Rian merasa ketakutan. "Tuan, mayat ini?" "Ya, itu sebagai peringatan untukmu. Gofur bisa melakukan apa saja. Satu hal yang perlu kamu ketahui, Gofur tidak akan pernah mati," ucapnya memotong perkataan Rian. "Jadi jangan coba-coba merencanakan sesuatu di belakang saya," lanjutnya. Menjelang pertengahan malam, Laras yang pada saat itu masih terjaga dari balik jendela, tanpa sengaja ia melihat sosok hitam tengah mengawasi dirinya.
Berkali-kali Laras mengalihkan pandangannya, akan tetapi sosok hitam itu semakin menarik perhatian Laras. Dan tanpa Laras sadari, dirinya sudah beranjak dari atas ranjang. Begitu Laras membuka pintu kamar, Laras hanya berdiri mematung. Pandangannya menoleh ke sana kemari, dan ternyata tidak ada siapapun di luar kamar. Namun ketika Laras hendak kembali, tiba-tiba ia dikagetkan oleh benturan keras. Siapa itu?" teriak Laras yang melihat seseorang keluar dari salah satu ruangan. Ia pun langsung berlari menghampiri orang tersebut dan ingin mengetahui apa maksudnya menyelinap masuk ke dalam ruangan. Begitu dekat dengan orang yang dilihatnya, terdengar deru nafasnya semakin memburu. Mungkin saja dia merasa ketakutan karena diketahui oleh sang pemilik rumah. Tapi anehnya, kenapa dia tidak berlari? Apa yang kamu lakukan di rumah saya? Kamu mau mencuri ya?" tanya Laras. Ketika orang itu menoleh ke arah Laras, Laras langsung dibuat kaget. Begitu mengetahui orang yang dilihatnya itu adalah Rian. "Maaf Nyonya," ucap Rian. Ternyata kamu Mas. Saya pikir tadi pencuri. Lagi pula, ngapain sih kamu keluyuran tengah malam?" tanya Laras. "Tidak apa-apain Nyonya, hanya ingin memeriksa saja," jawab Rian. "Ada-ada saja kamu." Tanpa rasa curiga, kemudian Laras kembali ke kamarnya. Semenjak bertemunya dengan Rian di malam itu, Laras sering mengalami kejadian aneh, sehingga membuat dirinya menjadi tidak tenang. Laras kerap kali diganggu oleh sosok menyeramkan yang sering menampakkan diri di hadapannya. Bahkan Laras sendiri bisa merasakan kehadirannya. Namun hal itu tidak hanya dialami oleh Laras seorang, melainkan kedua putrinya, sebut saja Hana dan Hani, juga mengalami hal yang sama. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah Hana. Jika Hana dibiarkan melamun, maka pada saat itu juga ia akan kerasukan. Bahkan kondisi mental Hana sudah tidak normal lagi. Hana seringkali berbicara sendiri, bermain sendiri, dan yang paling mengerikan, Hana sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari balkon. Untungnya hal itu tidak sampai terjadi. Laras sendiri merasa aneh. Padahal dari pertama menempati rumah Sodikin, mereka merasa aman-aman saja, bahkan merasa lebih tenang dan damai. Entah kenapa belakangan ini, semakin lama menempati rumah Sodikin, terasa lebih menakutkan. Tepat 3 bulan di malam bulan purnama, Hana yang kala itu lepas dari pengawasan ibunya. Tanpa ada yang mengetahui, Hana langsung melompat dari balkon, dengan kepala menukik ke bawah dan mendarat di lantai dasar. Suara benturan itu terdengar sampai ke dalam rumah. Rian yang pertama kali mendengarnya, ia pun langsung keluar rumah. Begitu sampai di depan pintu, sontak saja Rian langsung terperajat melihat Hana yang sudah tergeletak di depannya. Kepalanya yang sudah hancur luluh lantak, serta darah yang sudah mengenang di lantai, membuat tubuh Rian gemetar hebat. "Tuhan!" teriak Rian. Tidak berapa lama salah satu rekan kerja Rian datang menghampirinya. "Ada apa Mas? Teriak malam-malam, ganggu orang tidur saja," tanyanya. "Kamu tidak lihat di depanmu itu ada orang mati," jawab Rian. Keduanya hanya mematung melihat pemandangan yang ada di depannya dan tidak berani mendekat sebelum Gofur datang. "Bangsat, siapa yang menyebabkan anak saya mati?" tanya Gofur secara tiba-tiba dan langsung menerobos mereka berdua. "Kalian kenapa diam saja? Bantu saya dong," ucapnya sambil mengumpulkan serpihan kepala anaknya yang sudah hancur. Setelah membawa Hana ke dalam, malam itu juga Gofur mengumpulkan seluruh penghuni rumah. Satu persatu ia tanyakan siapa penyebab kematian anaknya. Dengan serempak semuanya menggelengkan kepala. Tidak ada satupun yang berani menjawab. "Rian, kamu orang yang pertama yang berada di tempat kejadian," ucap Gofur. "Maksudnya Tuan?" tanya Rian gugup. Bangsat, jangan pura-pura bodoh. Kamu kan yang telah mendorong anak saya?" tanyanya. "Sumpah demi Tuhan, jika saya memang pelakunya, mungkin saat ini saya tidak berada di sini," jawab Rian. "Kamu pikir saya tidak tahu? Begitu, ingat, nyawamu ada di tangan saya," bisik Gofur.
Bukan hanya sekedar bisikan, melainkan ancaman terhadap Rian. Rian yang mendengarnya pun langsung gemetar, wajahnya pucat pasi. Keesokan paginya setelah pemakaman Hana selesai, Gofur langsung berangkat menuju kediaman Mbak Dayat tanpa ditemani oleh siapapun. Tidak lama setelah Gofur pergi, Rian pun ikut pergi, tapi bukan membuntuti Gofur, melainkan mencari keberadaan Rosid. Berkat petunjuk dari orang-orang yang ia tanyakan, akhirnya Rian dapat menemukan alamat rumah Rosid. Meski jarak yang ditempuh lumayan jauh, terlihat ada dua rumah berdekatan. Rian pun segera memarkirkan motornya dan menghampiri orang yang tengah duduk di balai bambu. Kemungkinan itu adalah si pemilik rumah. "Permisi Pak." "Maaf Pak, numpang tanya, apa Bapak mengenal seseorang yang bernama Rosid?" tanya Rian. "Dia tetangga saya, itu orangnya sedang bermain bersama anaknya," jawabnya seraya menunjuk ke arah Rosid. Rosid yang mengetahui kedatangan Rian, ia pun segera membawa anaknya masuk ke dalam rumah. "Pak, tunggu!" teriak Rian sambil berlari menghampiri Rosid. "Ada kepentingan apa kamu menemui saya? Apa kamu disuruh Gofur?" tanya Rosid. "Buka dulu pintunya Pak, izinkan saya masuk terlebih dahulu," ucap Rian. "Jawab dulu pertanyaan saya." "Tidak, saya menemui Bapak atas keinginan saya sendiri, tidak disuruh oleh siapapun." Setelah mendengar jawaban Rian, Rosid pun membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Rosid yang tidak tahu maksud dan tujuan Rian menemui dirinya, ia hanya menatap dengan tatapannya yang dingin, menunggu Rian berbicara. Keduanya tampak begitu tegang dan saling tolak belakang, seperti diselimuti rasa ketakutan, padahal mereka berdua sudah kenal dekat. "Jangan seret saya sudah tidak mau lagi berurusan dengannya. Kematian Rahma dan Irfan telah membuat saya trauma berat, ditambah lagi dengan kecacatan fisik Fahri. Rasanya kejadian memilukan itu tidak bisa saya lupakan," ucap Rosid membuka percakapan. "Setiap saat saya selalu berdoa. Hanya satu doa yang saya pinta, semoga Gofur cepat mati," lanjutnya. Rian yang mendengar ucapan Rosid, dirinya hanya bisa tertegun, seolah-olah merasakan penderitaan Rosid. "Sebentar lagi doa Bapak akan terkabul. Saat ini dia sudah terkena tulah, tapi saya telah berdosa terhadap Bapak," ucap Rian. "Maksudnya?" tanya Rosid menatap ke arah Rian. "Tali pocong. Saya telah menanam tali pocong di dalam rumah Gofur, disertai dengan beberapa mantra. Tali pocong itu milik istri Bapak yang sengaja saya ambil dengan cara membongkar makamnya," jawab Rian. "Bangsat!" Seketika kedua tangan Rosid langsung mencengkram leher Rian. "Jangan coba-coba ganggu ketenangan istri saya," bentak Rosid. Tenaganya yang begitu kuat membuat Rian susah untuk bernafas. Sambil berusaha melepas cengkraman Rosid, dengan suara terbata-bata, Rian mencoba menjelaskan kepadanya. "Saya melakukan semua ini agar kehidupan Gofur tidak tenang dan berujung dengan kematian, meskipun pada akhirnya saya juga akan mati." Brak! Rosid langsung membanting Rian ke pintu rumahnya. Apa yang sudah dilakukan Rian telah membuat emosi Rosid semakin memuncak. Rosid tidak terima jika kematian istrinya dijadikan alat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. "Pulang, sekarang juga kamu pulang, dan jangan pernah menginjakan kaki di rumah saya lagi," usirnya. "Beri saya waktu untuk menjelaskan Pak," ucap Rian. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, semuanya sudah jelas." "Mayat yang ada di gudang itu mayat siapa?" tanya Rian. Seketika Rosid langsung terdiam. Emosi yang tadinya memuncak kini mulai mereda. Sambil mengingat-ingat, rasanya ia pernah melihat tumpukan tulang belulang waktu pertama kali masuk ke dalam gudang. Selain itu terdapat juga gumpalan rambut serta pakaian anak-anak. Rosid juga teringat ucapan Pak Zainal yang pernah menyebut nama Irna, dan menduga bahwa Irna masih hidup di antara keempat saudaranya. Tapi itu masih dugaan, karena sampai saat ini keberadaan Irna belum ditemukan. "Baik, apa yang ingin kamu jelaskan?" tanya Rosid. "Saya melihat beberapa tumpukan mayat yang sudah dibungkus oleh kain kafan. Salah satunya adalah mayat teman saya, orang yang baru saya kenal. Belum sampai sehari saya kenal dengannya,
Dalam sekejap, dia sudah mati di tangan Gofur, ucap Rian. Rian kemudian menjelaskan kembali malamnya setelah Rian menanam tali pocong. Begitu Rian hendak keluar dari dalam gudang, tanpa sengaja Rian menendang tengkorak kepala manusia sehingga menyebabkan bunyi nyaring. Dengan terburu-buru Rian langsung berlari. Secara bersamaan, rupanya Laras melihat keberadaan Rian. Untungnya Laras tidak curiga. "Saya tidak mengerti, maksudnya apa?" tanya Rosid. "Saya butuh bantuan Bapak," jawab singkat Rian. Lagi-lagi Rosid hanya terdiam. Dirinya masih belum mengerti maksud ucapan Rian. "Kematian kemungkinan tidak lama lagi akan menjemput saya," ucap Rian. "Terus apa yang bisa saya bantu?" tanya Rosid. "Bersediakah Bapak menemani saya menuju ke alamat ini?" tanya Rian sambil memperlihatkan petunjuk arah yang tertulis di kertas. Rosid hanya mengangguk, menandakan bahwa dirinya bersedia, meskipun Rosid tidak tahu tujuan Rian sebenarnya. Malamnya ketika mereka berdua hendak berangkat, Rosid menawarkan Rian agar menggunakan kendaraan miliknya. Akan tetapi Rian menolak, karena setelahnya ia akan langsung pulang. "Kamu tidur di rumah saya malam ini," Rosid menawarkan sekali lagi. "Tidak bisa, Pak," tolak Rian. Berangkatlah keduanya menuju alamat yang tertulis di kertas. Rian berjalan terlebih dahulu sebagai petunjuk arah dan diikuti oleh Rosid dari belakang. Hingga sampai di jalan sepi yang hanya dipenuhi pepohonan liar di tiap pinggirnya, Rosid terdiam sejenak sambil memperhatikan jalan yang dilewatinya. Rasanya ia pernah melewati jalan ini sebelumnya, waktu pertama kali mengantar Gofur. Tapi yang membuat Rosid heran, mau apa Rian membawa dirinya kemari. "Loh, Rian, kemana?" gumam Rosid, begitu menyadari bahwa Rian sudah tidak ada di depannya. Kemudian Rosid menghentikan laju mobilnya, dilihatnya ke sekeliling, dan benar saja, ternyata Rian sudah tidak ada. "Pasti itu anak ninggalin saya," ucap Rosid. Rosid pun memutuskan untuk menunggu Rian, yang kemungkinan tidak lama lagi akan berbalik arah, kembali menemui dirinya. Sudah 1 jam Rosid menunggu, namun Rian belum juga kembali. Selang beberapa saat dari kaca spion, Rosid melihat motor melaju kencang. Dalam hitungan detik, motor itu menghantam bagian belakang mobil Rosid. Brak! Benturan yang sangat keras itu menggoyangkan mobil yang ditumpangi oleh Rosid. Dengan tubuh gemetar, Rosid segera turun dari mobilnya dan menghampiri pengendara motor tersebut. Lampu motor yang masih menyala itu menyorot ke wajah si pengendara, yang diketahui bahwa itu adalah Rian. Sontak Rosid langsung terhenyak. Bagaimana bisa Rian berada di belakangnya, sementara waktu berangkat tadi Rian mendahului dirinya. Dalam pangkuan Rosid dengan suara terbata-bata, Rian memberikan sesuatu kepadanya. "Bawa kain ini ke alamat yang tertulis di kertas. Tinggalkan saya sekarang juga, cepat." Mulutnya yang terus menyemburkan darah setelah menyampaikan pesan kepada Rosid. Seketika itu pun Rian tewas. Rosid hanya bisa berkaca-kaca menatap wajah Rian yang penuh lumuran darah. Ia pun teringat kejadian yang ada di dalam mimpinya yang menggambarkan tentang kematian Rian. Rupanya mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda akhir riwayat kehidupan Rian. Terlihat selembar kertas serta kain kafan di tangan Rian. Rosid pun mengambilnya dan langsung bergegas menuruti permintaan Rian. Perlahan mobil mulai melaju. Sesekali Rosid menoleh ke belakang, melihat tubuh Rian yang sudah terbujur kaku. Sebenarnya Rosid sendiri merasa tidak tega meninggalkan Rian begitu saja. Tapi mau bagaimana lagi, semua itu atas permintaannya. Setelah melewati jalan yang gelap disertai pepohonan rimbun, tibalah Rosid di sebuah desa yang hanya dihuni oleh 7 penduduk atau rumah. Namun ada sesuatu hal yang terasa janggal. Dari ke-7 rumah itu, semuanya terlihat sama. Bentuk serta ukurannya semuanya sama. Setelah menepikan mobilnya, Rosid melihat kembali alamat yang tertulis di kertas. Alamatnya sudah benar, tapi yang mana rumahnya? Gumam Rosid. Dari kejauhan terlihat seseorang berjalan membungkuk menggunakan tongkat kayu. Rosid menyangka bahwa orang itu adalah salah satu warga desa sini. Dengan segera Rosid pun keluar dari dalam mobilnya
dan berlari menghampiri orang tersebut. "Pak, tunggu!" seru Rosid sambil terus berlari. "Mohon maaf Pak, numpang tanya, apa Bapak tahu alamat ini?" Dengan nafas terengah-engah Rosid memberikan selembar kertas ke orang tersebut. "Oh, rumahnya Abah Irsad. Dari sini Bapak harus berjalan lagi, kurang lebih 500 meter. Tepat di tepi jalan sebelah kiri ada satu rumah panggung. Nah, itulah rumahnya beliau," ucapnya. "Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu saya permisi." Setelah bertanya kepada orang yang ditemuinya, Rosid kembali ke dalam mobil. Namun ketika hendak menyalakan mesin mobil, orang yang baru saja ditanya itu sudah tidak ada. Tidak berpikir yang aneh-aneh, Rosid segera melajukan mobilnya. Yang penting ia sudah dapat petunjuk. Setelah melewati jalan sepanjang 500 meter, Rosid melihat sebuah rumah panggung. Seluruh dindingnya terbuat dari bilik bambu dan atapnya terbuat dari rumput ilalang, berdiri kokoh di tepi jalan. "Mungkin ini rumah yang dimaksud orang tadi," gumam Rosid dan bergegas keluar dari dalam mobil. "Permisi," ucap Rosid setelah berada di depan pintu. "Masuk, pintu rumah tidak dikunci," sahut seseorang dari dalam. "Aneh, kenapa penghuninya tidak mau keluar?" gumam Rosid sambil membuka pintu rumah. Setelah membuka pintu, keadaan di dalam terlihat gelap. Tidak ada sedikit pun penerangan di dalam rumah tersebut. Perlahan, Rosid berjalan. Tangannya terus meraba-raba mencari keberadaan si penghuni rumah. "Berjalan 3 langkah ke kiri, kamu akan menemukan saya," ucapnya. Aneh, bagaimana bisa? Penghuni rumah itu mengetahui keberadaan Rosid, sedangkan Rosid saja tidak bisa melihat apapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan. Meski dengan perasaan ragu, Rosid tetap mengikuti arahannya. Selangkah demi selangkah ia pun mulai berjalan. Tepat di 3 langkah terakhir, Rosid mulai merasakan keberadaan penghuni rumah tersebut. "Duduklah dan jelaskan maksud kedatanganmu kemari," ucapnya. "Apa benar yang ada di dekat saya adalah Abah Irsad?" tanya Rosid. "Ya," jawab Abah Irsad singkat. "Saya Rosid dan saya diperintahkan untuk menemui Abah," ucap Rosid sekaligus memperkenalkan dirinya. "Untuk apa?" "Menemui saya. Bukankah yang bersangkutan sudah mati?" tanya Abah Irsad. Sontak Rosid langsung terhenyak. Rupanya Abah Irsad sudah mengetahui kematian Rian. Walaupun Abah Irsad tidak melihat langsung kejadian yang merenggut nyawa Rian. Meski Rosid merasa penasaran, tidak sopan rasanya jika bertanya tentang pengetahuan yang dimiliki Abah Irsad. "Beberapa waktu lalu, dia datang ke sini bersama temannya dengan maksud tertentu," ucap Abah Irsad. "Dia ingin menghancurkan satu keluarga dan meminta saya agar membantunya, tapi dia tidak menjelaskan permasalahannya. Setelah saya terawang lebih jauh, rupanya suami dari keluarga tersebut telah menyekutukan Tuhan dan memuja kepada iblis agar mendapat hidup yang kekal," jelas Abah Irsad. Kemudian Abah Irsad menjelaskan kembali, di balik semua itu ada seseorang yang telah membantunya. Berbagai macam ritual serta tumbal semuanya telah terpenuhi. Satu tumbal akan memberikan kehidupan atau bisa diartikan memperpanjang umur. Tapi ada yang harus benar-benar terpenuhi. Setiap 1 bulan sekali, ia harus mempersiapkan tumbal khusus, baik itu perempuan maupun laki-laki, dan tumbal itu akan diperlakukan secara keji. Jika ia tidak melakukan hal keji itu, atau ia lupa akan tugasnya, sebagai gantinya adalah nyawanya sendiri. Rosid hanya bisa tercengang mendengar penjelasan Abah Irsad, sekaligus kagum terhadapnya. Pengetahuannya yang begitu luas yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dengan mudahnya ia menjelaskan tentang kehidupan seseorang, meskipun Abah Irsad tidak berada di lingkungannya. Meski Rosid tidak dapat melihat wajah Abah Irsad, bahkan sama-sama tidak bisa melihat karena memang berada di dalam kegelapan, tapi Rosid begitu yakin bahwa Abah Irsad bukanlah orang sembarangan. "Terus bagaimana dengan tali pocong yang ditanam itu? Apakah itu atas perintah Abah?" tanya Rosid. "Untuk hal itu saya tidak tahu. Dia datang dengan tangan hampa dan pulang pun dengan tangan hampa," jawab Abah Irsad.
Bukankah Abah mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain? Meski pertanyaan Rosid sedikit lancang, dengan kerendahan hatinya, Abah Irsad menjelaskan kembali kepada Rosid bahwa pengetahuan yang dimilikinya sangatlah terbatas. Akan tetapi Rosid tidak percaya begitu saja dan menyangka Abah Irsad sengaja tidak ingin memberitahukannya. Sekarang begini saja, apa maksud dan tujuanmu datang kemari? Apakah punya maksud yang sama seperti temanmu? Tanya Abah Irsad. Jika iya, kamu harus menghentikan tumbal berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hanya itu cara satu-satunya. Lanjut Abah Irsad. Tunggu, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Rosid mengambil kain kafan dari dalam sakunya dan memberikannya kepada Abah Irsad. Sejenak keduanya terdiam dan tidak lama kemudian, buang saja, itu akan membahayakan bagi orang lain yang tidak bersangkutan. Kain kafan yang sudah ditanam itu sebaiknya dibongkar dan bakarlah, ucap Abah Irsad. Setelah mendengar semua penjelasan dari Abah Irsad, Rosid merasa jengkel terhadap Rian. Ingin sekali rasanya memarahi Rian, tapi sayangnya Rian sudah mati. Sepulangnya dari kediaman Abah Irsad, Rosid berniat hendak membawa jasad Rian. Akan tetapi begitu Rosid tiba di tempat kejadian, jasad Rian sudah menghilang. Begitu juga dengan kendaraannya. Aneh, padahal ini di tengah hutan dan tidak ada orang sama sekali. Lantas siapa yang membawa jasad Rian beserta kendaraannya? Berniat ingin mencari, namun Rosid merasa takut. Ia pun bergegas masuk kembali ke dalam mobil dan langsung melanjutkan perjalanan pulang. Keesokannya Rosid hanya duduk melamun, memikirkan kejadian yang dianggapnya sangatlah janggal. Rosid merasa semua itu memang sudah direncanakan. Tapi yang membuat Rosid merasa heran, kenapa dirinya tidak ikut mati? Padahal Rosid orang pertama yang seharusnya mati terlebih dahulu dijadikan sebagai tumbal. Setahun setelah pertemuannya dengan Abah Irsad, Rosid yang sudah melupakan semua kejadian di masa lalunya, hari ini tiba-tiba saja hati Rosid tergerak ingin sekali menemui Gofur. Rasanya sudah lama tidak berkunjung ke rumah Gofur. Dengan segala persiapannya, baik itu persiapan mental maupun fisik, Rosid bergegas mengendarai mobilnya menuju rumah Gofur. Sementara anaknya, ia titipkan kepada tetangga sebelah rumahnya. Hal yang mengejutkan bagi Rosid begitu tiba di rumah Gofur, rupanya rumah yang dulunya mewah, kini terlihat berantakan tidak terurus. Seperti rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Pandangan Rosid mulai melirik ke seluruh sudut, ingin memastikan apakah rumah ini benar-benar tidak berpenghuni. Jika benar, lalu kemana perginya Gofur beserta keluarganya? Di saat Rosid tengah memperhatikan rumah Gofur, tiba-tiba saja dari arah belakangnya ada yang menegur. Pak, ngapain berdiri di situ? Begitu Rosid menoleh, rupanya orang yang menegurnya adalah Pak Zainal. Bergegas Rosid menghampirinya dan menanyakan tentang Gofur. Masa Bapak tidak tahu kejadian yang menimpa keluarga Pak Gofur? Bukankah Bapak sudah lama ikut dengannya? Tanya Pak Zainal. Tidak, sama sekali saya tidak tahu. Lagi pula saya sudah tidak tinggal di rumah Gofur lagi, jawab Rosid. Ya sudah, ayo mampir ke rumah saya dulu. Sekalian ceritanya di dalam rumah saya saja, ajak Pak Zainal. Kebetulan rumah Pak Zainal yang paling dekat dengan rumahnya Gofur. Setelah keduanya berada di dalam rumah dan terlihat lebih santai, kemudian Pak Zainal menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Gofur. Malam itu kemungkinan pukul 11:30 malam, Pak Zainal yang baru pulang bersama temannya. Ketika lewat di depan rumah Gofur, ia mendengar ada suara keributan di sana. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi, keduanya berhenti sekaligus ingin memastikan. Begitu Pak Zainal membuka pintu gerbang, ia melihat karyawan Gofur berlarian keluar seperti orang ketakutan. Lantas keduanya segera menghampiri dan menanyakan kejadian di dalam rumah. Salah satu karyawan Gofur dengan nafasnya yang terengah-engah, ia pun menjelaskan. Hani mati dibunuh oleh ibunya sendiri dengan cara dicekik lalu dibantingnya ke lantai. Bagaimana bisa terjadi? Setahu Pak Zainal, Laras adalah ibu yang baik. Tidak mungkin rasanya Laras membunuh anaknya sendiri, pikir Pak Zainal saat itu. Lalu karyawan itu menegaskan kepada Pak Zainal
Ia melihat dengan mata kepala sendiri Laras tengah mencekik Hani dengan kedua tangannya dan membenturkan kepala Hani ke tembok rumahnya, kemudian membantingnya ke lantai. Kemudian Pak Zainal menanyakan keberadaan Gofur. Apakah Gofur ada di dalam atau sedang keluar? Justru hal itu yang menyebabkan mereka berlari keluar rumah, karena melihat Gofur membawa sebilah parang menghampiri istrinya. Sepertinya Gofur akan membunuh istrinya juga. Terlihat dari wajahnya yang penuh amarah. Rupanya dugaan mereka salah, karena setelahnya terdengar suara Gofur memanggil dan menyuruh semua karyawannya masuk. Sementara Laras, ia berdiri tepat di samping Gofur. Seluruh tubuhnya penuh lumuran darah. "Begitu Pak kejadiannya," ucap Pak Zainal. "Terus kenapa sekarang rumahnya kosong?" kata Rosid. "Ada istrinya di dalam, hanya saja dia sudah gila. Jika menjelang tengah malam, dia sering keluyuran. Saya rasa Gofur terkena tulahnya sendiri," jawab Pak Zainal. "Masa sih Pak?" tanya Rosid penasaran. "Coba bayangkan, kedua anaknya mati, istrinya gila. Apa itu bukan namanya tulah? Tapi yang lebih mengerikan, kematian Gofur tidak wajar," jawab Pak Zainal. "Mau tahu?" tanya Pak Zainal. Semakin hari kondisi Laras sudah tidak seperti manusia normal lagi. Pernah di siang bolong, Laras keluyuran tidak mengenakan pakaian, berbicara sendiri, menertawakan dirinya sendiri. Rasanya hal itu malah jadi kebiasaan bagi Laras. Ya, terbiasa keluyuran tanpa mengenakan pakaian. Orang-orang yang melihatnya pun bukannya merasa kasihan, tapi malah sebaliknya, merasa jijik. Berkali-kali Gofur mengurung Laras, tapi Laras masih bisa keluar. Padahal pintu sudah dikunci, karena kelakuan Laras itulah menyebabkan karyawannya mengundurkan diri dengan alasan tidak nyaman. Tapi ada satu karyawan yang masih tinggal di rumah Gofur dan diperintahkan untuk merawat Laras. Di suatu malam, di saat karyawannya hendak mengantarkan makan kepada Laras, begitu ia membuka pintu, sontak dirinya dikagetkan oleh siluet hitam berdiri tepat di belakang Laras. Seketika itu ia pun langsung berteriak ketakutan. Keesokannya karyawan itu pun sakit tanpa sebab apapun. Mungkin saja apa yang dilihatnya semalam telah membuat pikirannya stres. Untungnya ia segera dipulangkan ke rumahnya dan tidak lagi tinggal di rumah Gofur. Namun sampai saat ini mulutnya terus saja merancu, berbicara tidak jelas. Beberapa hari setelah dinyatakan tidak ada lagi orang selain Gofur dan Laras, entah kenapa akhir-akhir ini terasa begitu aneh. Orang-orang tidak melihat Gofur keluar rumah. Begitu juga dengan Laras yang biasanya keluyuran. Orang yang lewat rumah Gofur sesekali mengintip. Rasanya semakin hari rumah itu tidak ada suara. Ternyata salah satu dari mereka sudah mati, yaitu Gofur. Yang pertama mengetahui Gofur mati adalah Pak Zainal. Kenapa Pak Zainal? Karena rumahnya yang paling dekat. Kematian Gofur begitu sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya membusuk dan terlilit kain kafan. Jika dikatakan terlilit seperti tidak tepat, lebih tepatnya menempel rapat seperti dilip. Matanya melotot, mulutnya menganga, mengeluarkan cairan darah hitam. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematian Gofur, karena ditemukan kondisinya sudah seperti itu. Sementara Laras, dirinya masih hidup, badannya bau dan dekil. Dari mulutnya terlihat kotoran yang sudah mengering. Sepertinya itu adalah kotorannya sendiri yang ia makan. Nah, dari kejadian itulah setiap pertengahan malam Laras sering keluyuran, tapi di siang harinya dia tidak ada, ucap Pak Zainal setelah menjelaskan semuanya. Rosid berpikir sejenak. Ia mulai mengaitkannya dengan ucapan Abah Irsad. Jika Gofur tidak menyediakan atau lupa akan tumbal khususnya, maka dia akan terkena tulahnya sendiri, dan akan sebagai gantinya adalah nyawanya sendiri. Mungkin saja di saat Gofur tengah sibuk mengurus Laras, ia lupa akan tumbal yang harus dipersiapkan. Tapi penyebab kematian anaknya serta yang membuat Laras gila siapa? Sepertinya itu bukan ulah Gofur. Oh ya, apakah Bapak tahu keberadaan Irna? Rosid mulai mempertanyakan pertanyaan lain. Pak Zainal hanya menggelengkan kepala. Ia sendiri tidak tahu, karena di dalam rumah Gofur isinya hanya tulang belulang dan semuanya sudah dibersihkan. Baik,
Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sekalian saya izin pamit. Anak di rumah sendirian, ucap Rosid. Dalam perjalanan pulang, Rosid hanya bisa mengelus dada. Tidak henti-hentinya ia mengucap syukur karena sampai saat ini ia masih bisa melihat dunia. Tapi rasa penyesalan itu tidak pernah hilang, yang telah menyeret istrinya ke dalam keluarga Gofur, sehingga menyebabkan istri dan anaknya mati dijadikan sebagai tumbal. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.